kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Kerjasama ini melibatkan beberapa provinsi di ketiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang secara geografis berdekatan, dan provinsi yang masuk adalah di Pulau Sumatera, sementara Malaysia 8 negara bagian di Semenanjung, dan Thailand 14 provinsi di Thailand bagian selatan. Hari ini saya bersama dengan Pak Mensesnek, Pak Pratikno, dan Wakil Menlu, Pak Mahendra Siregar, mendampingi Bapak Presiden dalam 2 agenda konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi subregional, yaitu KTT Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asia Growth Area ke-14, di mana Bapak Presiden Joko Widodo memimpin jalannya pertemuan. Yang kedua adalah KTT Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle yang ke-13 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Kerjasama ekonomi BIM-EAGA melibatkan beberapa provinsi dari 4 negara, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, yang secara geografis berdekatan. Untuk itu, Indonesia memasukkan 15 provinsi, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara negara lain adalah seluruh wilayah Brunei, Mindanao, Malaysia adalah Palawan, dan Palawan Filipina, Malaysia adalah Sabah, Labuan, dan Sarawak. Kerjasama BIM-IAGA mencakup 8 bidang utama, yaitu pariwisata, perdagangan, investasi, transportasi, ketenagalistrikan, ICT, pertanian, lingkungan, serta kebudayaan dan pendidikan. Dan kerjasama BIM-EAGA ini juga merupakan building block dari kerjasama ASEAN. Jadi ini bagian dari sub-regionalnya ASEAN. Dalam pertemuan tadi, para kepala negara membahas perkembangan kerjasama di sub-kawasan periode tahun 2019-2020. Bapak Presiden menyatakan bahwa BIM-EAGA sejak disepakati pada tahun 1994 telah memberikan kontribusi penting dalam membangun perekonomian melalui peningkatan daya saing, konektivitas, dan peningkatan nilai perdagangan dan investasi, serta kunjungan daripada wisatawan. Namun kita juga paham bahwa mulai periode 2020 kita semua mengalami pandemi COVID dan ini terdampak pada pencapaian target yang ditetapkan tahun 2025. Namun kita bersyukur bahwa kerjasama masih menunjukkan perkembangan yang positif. Beberapa hal yang dapat saya laporkan antara lain yang pertama, perkembangan ekonomi makro, kerjasama ekonomi selama 2 tahun mengalami kontraksi terutama di sektor perdagangan dan pariwisata. Kita lihat bahwa perdagangan dari 107 billion turun menjadi 95 billion, sedangkan tourism yang biasanya 29 juta menjadi 6,2, namun total domestic investment masih meningkat 30%. Dan juga dari segi pertumbuhan, ADB memperkirakan perekonomian negara berkembang bisa di negara ini bisa tumbuh 7,1 dan Asia Tenggara 3,1 di tahun 2021. Ekonomi di BIM-IAGA sendiri sebesar 322 billion. Kita lihat perkembangan pembangunan proyek infrastruktur atau Priority Infrastructure Project di kawasan BIM-IAGA. Negara-negara BIM-IAGA mengimplementasikan proyek sebesar 21,4 miliar yang terdiri dari bandar udara, pelabuhan, jalan, jembatan, kereta api, dan lain. Sebanyak 27 proyek infrastruktur prioritas dari 88 proyek sudah diselesaikan dan 10 proyek akan selesai tahun ini. Dan proyek-proyek ini akan mendukung peningkatan keterhubungan, perdagangan, efisiensi logistik, yang ujungnya adalah peningkatan daya saing. Dari sisi Indonesia, beberapa yang dapat diselesaikan antara lain pengembangan Pelabuhan Manado, penyelesaian berbagai ruas tol, interkoneksi listrik dari Sarawak ke Kalimantan Barat. Dalam midterm review BIMP evaluasi mengenai BIMP Tiaga, ini memasuki paruh waktu daripada visi 2025 dan sedang dilaksanakan review terhadap visi BIMP IAGA tersebut. Melalui midterm review,
beberapa hal yang kita patut syukuri bahwa selama ini berada dalam jalur yang benar dan BMP IAGA tetap relevan, dynamic, responsif terhadap target walaupun dalam situasi pandemi krisis COVID-19. Bapak Presiden menyambut baik hasil daripada medium review, di mana dari kemajuan yang telah dicapai selama ini dan apa-apa saja yang harus diperbaiki. Namun beliau juga menekankan perlunya berbagai terobosan, prioritas yang dipertajam, dan perlu ada adaptasi akibat dampak pandemi. Pendekatan pembangunan melalui koridor ekonomi, ini secara terarah telah dibentuk 2 koridor ekonomi, yaitu West Borneo Economic Corridor dan Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor. Beberapa proyek di West Borneo Economic Corridor antara lain keterhubungan antara Pontianak, Kuching, Brunei, Darussalam. Sementara di Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor, beberapa proyek pelabuhan yang telah diselesaikan antara lain di Manado, di Puerto Princesa di Filipina, sementara untuk bandara ada di Zamboanga dan General Santos, Filipina. Di samping itu, penyelesaian jalan tol Manado-Bitung diyakini akan menurunkan biaya logistik dan distribusi serta mendukung keberlanjutan konektivitas laut antara Bitung dan Davao. Secara khusus, perluasan koridor ekonomi di East Borneo Economic Corridor memasukkan wilayah di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sarawak, Sabah, dan Tawi-Tawi. Inisiasi pengembangan kota hijau, selain itu kami juga membahas pengembangan Green City yang intinya akan mewujudkan perkotaan yang layak huni, ramah lingkungan, kompetitif secara ekonomi, dan sejahtera secara sosial. Sejauh ini, Kota Kendari, Indonesia telah menyelesaikan tahap pertama menyusun Green Cities Action Plan. Secara khusus, Bapak Presiden memberikan arahan pada 4 hal pokok, yaitu pertama, mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di kawasan. Kedua, pengembangan agrikultur yang berkelanjutan dan inklusif. Pada kesempatan itu, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan food estate di Kalimantan Tengah seluas 30.000 hektar. Ketiga, digitalisasi UMKM dalam rangka menjawab keterbatasan mobilitas di masa pandemi dan memperluas akses pasar produk UMKM untuk masuk dalam rantai pasar global. Keempat, penguatan green ekonomi hijau yang berkelanjutan adalah ekonomi masa depan dan harus berjalan beriringan dengan aksi iklim. Selanjutnya dalam rapat kedua adalah kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Kerjasama ini melibatkan beberapa provinsi di ketiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang secara geografis berdekatan, dan provinsi yang masuk adalah di Pulau Sumatera, sementara Malaysia 8 negara bagian di Semenanjung, dan Thailand 14 provinsi di Thailand bagian selatan. Nah, kerjasama meliputi 7 bidang, yaitu pariwisata, perdagangan, investasi, transportasi, pertanian, lingkungan, sumber daya manusia, serta kerjasama di bidang halal. Kerjasama ini merupakan building block dari kerjasama di ASEAN. Dalam pertemuan tadi, para kepala negara membahas perkembangan kerjasama di sub-kawasan tahun 2019-2020. Beberapa perkembangan penting yang di-highlight adalah dari segi perkembangan makro, di era pandemi COVID terjadi tekanan berat di mana nilai perdagangan dan pariwisata mengalami penurunan. Kita lihat bahwa kedatangan turis yang normalnya di atas 40 juta turun menjadi 8,2 dan unemployment rate juga naik. Dan kita lihat yang masih berjalan baik adalah foreign direct investment, dari trade menurun, demikian pula dari turis dan sekali lagi mengenai tingkat pengangguran. Kemudian proyek konektivitas dan prioritas atau PCPs. Proyek-proyek ini mendukung konektivitas dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini meliputi jalan, pelabuhan, bandara maupun ICT. Memasuki akhir dari implementasi Cetak Biru 2017-2021, terdapat 14 proyek konektivitas prioritas yang telah selesai, 5 proyek di Indonesia, 3 proyek di Malaysia, dan 6 proyek di Thailand. Total proyek sekitar 39 billion. Untuk menjamin keberlanjutan dalam koridor ekonomi, maka saat ini terhadap
terdapat 5 koridor ekonomi yang menghubungkan poin-poin atau titik-titik utama antara daerah di ketiga negara. Dan untuk meningkatkan keterhubungan di ketiga negara, maka diberikan penambahan koridor baru yang akan difokuskan melalui keterhubungan daripada laut. Ke depan, proyek-proyek yang ada dalam kerjasama akan diarahkan untuk mendukung poin-poin dalam koridor ekonomi yang sama ya, atau yang ada. Nah, panduan dari kerjasama IMTGT ini berdasarkan visi 2036 yang dijabarkan dalam strategi 5 tahunan, yaitu Cetak Biru. Cetak Biru yang pertama adalah periode 2017-2021 yang berakhir di akhir tahun ini, dan hasilnya membuktikan bahwa kerjasama IMTGT telah memacu pembangunan ekonomi dan memperkecil kesenjangan antar wilayah. Untuk itu, Cetak Biru tahap kedua, periode 2022-2026, ditekankan pada pendekatan proyek atau program yang lebih konkret. 5 strategi yang disiapkan untuk Cetak Biru 2022-2026, yaitu yang pertama pendekatan koridor ekonomi dan integrasi regional, yang kedua mendorong partisipasi sektor swasta, yang ketiga mendukung pertumbuhan yang inklusif, yang keempat mengadopsi perkembangan ekonomi hijau, biru, dan sirkuler, yang kelima penyesuaian kelembagaan yang bersifat lintas sektoral. Beberapa arahan khusus dari Bapak Presiden Jokowi adalah yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur, baik hard infrastruktur maupun soft infrastruktur. Kemudian yang kedua, mendukung ketahanan pangan dan energi dengan melakukan identifikasi produk pertanian bernilai tambah tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian percepatan transformasi ekonomi digital, termasuk sektor UMKM. Berbagai langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM masuk dalam pasar digital. Demikian beberapa hal dari pertemuan KTT pada pagi hari ini.